Berikutnya kita bahas soal solar cell. Solar cell adalah semikonduktor yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dari cahaya matahari. Solar cell merupakan PN junction dengan daerah N yang biasanya sangat tipis dan memiliki konsentrasi dopan yang tinggi. Dan oleh karena itu, SCL pada solar cell melebar ke daerah P. Pada solar cell, cahaya masuk dari daerah N, yang pada permukaannya diberikan anti-reflection coating untuk mengurangi cahaya yang terbuang akibat refleksi, sehingga lebih banyak yang masuk ke dalam solar cell. Cahaya tersebut setelah masuk dari daerah N akan mengangkat elektron dari daerah valence band menuju conduction band, sehingga juga membentuk hole baru dan bekas elektron pada valence band. Elektron yang terangkat akan bergerak ke arah daerah N, dan juga sama halnya dengan hole yang terbentuk akan bergerak ke daerah P, sehingga daerah N memiliki kelebihan muatan negatif dan juga daerah P memiliki kelebihan muatan positif. Karena ekses partikel di masing-masing daerah dan perbedaan muatan, maka pada solar cell akan terbentuk open circuit voltage. Jika solar cell dihubungkan dengan suatu beban melalui sirkuit eksternal, maka elektron akan mengalir di sirkuit eksternal tersebut, dan sebagian mencapai daerah P dan rekombinasi dengan hole. Dari skema tersebut, pasangan elektron dan hole yang dihasilkan dari foton atau photogenerated akan menghasilkan arus yang disebut photocurrent atau yang dilambangkan dengan IPH. Semakin banyak intensitas cahaya yang diberikan pada solar cell, maka photocurrent yang dihasilkan juga akan semakin besar. Jika I adalah intensitas cahaya, maka arus source current-nya atau ISC memiliki persamaan sama dengan I minus EPH, atau sama dengan minus K dikali intensitas, dengan K adalah suatu konstanta. Suatu arus tambahan atau forward diode juga akan terjadi ketika ada suatu tegangan V pada PN junction akibat R yang bukan short circuit, dengan persamaan ID sama dengan I0 dikali eksponensial dari EV per ideality factor dikali KT dan dikurang 1. Pada saat open circuit atau V sama dengan V0C, maka ID sama dengan IPH, sehingga I totalnya sama dengan 0. Dengan demikian, arus total pada solar cell dinyatakan dengan persamaan berikut. I sama dengan minus IPH ditambah persamaan ID. Persamaan arus total menghasilkan karakteristik IV pada solar cell, seperti pada gambar berikut. Pada gambar ini, ketika solar cell dihubungkan dengan beban R, maka besar arus dan voltase yang akan bekerja pada R sama dengan arus dan voltase pada solar cell. Namun, perlu diingat bahwa arus I yang melewati R memiliki arah yang berlawanan dari arah biasa, yaitu arus pada R mengalir dari potensial rendah ke tinggi, dengan persamaan sebagai berikut. I sama dengan minus per R. Hubungan I dan V dapat dicari melalui persamaan pada slide sebelumnya, atau juga dapat dihubungkan dari grafik di gambar ini. Dapat diketahui 3 parameter dari grafik ini, yaitu I yang bekerja pada solar cell atau sumbu tegaknya, V yang bekerja pada solar cell atau sumbu datarnya, dan kemiringan dari diagonal segi 4 antara I, V, dan sumbu pusat yang melambangkan R-nya, seperti pada grafik. Dari grafik ini, dapat dihitung daya yang dihasilkan dari solar cell dengan cara menghitung arus dikali voltasenya, atau dalam kata lain menghitung luas segi 4 yang dibentuk oleh garis I, garis V, dan 2 garis sumbu. Dari grafik pada slide sebelumnya, dapat juga ditentukan daya maksimumnya dengan cara mencari luas segi 4 yang paling maksimum yang mungkin dibentuk pada grafik, sehingga menghasilkan IM dan VM yang masing-masing adalah arus dan voltase maksimumnya. Arus maksimum yang mungkin didapat oleh solar cell adalah arus short circuit atau ISC, dan voltase maksimum yang mungkin didapat oleh solar cell adalah open circuit voltage atau V0C. Oleh karena itu dibuat parameter fill factor
atau FF yang membandingkan arus dan voltase maksimum yang mungkin didapat oleh solar cell secara bersamaan, IM dan VM dan ISC dan VOC sebagai berikut. FF sama dengan IM VM per ISC VOC. Untuk material yang biasa dipakai untuk memproduksi solar cell dapat dilihat dari tabel berikut. Berikutnya, kita bahas BJT atau Bipolar Junction Transistor. BJT adalah sebuah transistor yang terdiri dari 3 jenis semikonduktor, yaitu emitter, base, dan kolektor. Emitter merupakan semikonduktor yang memiliki dopan tinggi. Base adalah semikonduktor tipis yang memiliki dopan rendah dan tipe yang berlawanan dengan emitter dan kolektor. Sedangkan, kolektor merupakan semikonduktor yang berdopan rendah. Ada dua tipe BJT, yaitu BJT dengan base tipe N atau PNP dan BJT dengan base tipe P atau NPN. Berikut ini adalah skema dari BJT tipe PNP di gambar A serta skema aliran arus pada BJT. Pada BJT, terdapat dua junction yaitu EB atau emitter base dan BC atau base collector. Karena emitter adalah semikonduktor dopan tinggi, sedangkan base berdopan rendah, maka SCL pada EB melebar pada bagian base. Sedangkan SCL pada BC cukup seimbang, mengingat konsentrasi dopan pada base dan kolektor yang cukup sama. Arus yang dihasilkan pada BJT berbeda-beda, tergantung voltase yang diberikan pada EB dan BC. Berikut ini adalah gambar dari diagram pita energi pada transistor BJT. Berdasarkan diagram pita energi tersebut, ketika semua junction tidak diberi arus dan dalam keadaan setimbang, maka tidak akan ada elektron yang mengalir. Ketika EB diberi reverse bias, maka elektron akan sulit bergerak karena potensial barrier EB yang semakin besar. Ketika EB diberi forward bias dan BC diberi forward bias juga atau tidak ada arus, maka aliran elektron akan terjadi, namun tidak ada akselerasi. Dan ketika EB diberi forward bias dan BC diberi reverse bias, maka aliran elektron akan terjadi dan akselerasi medan listrik pun akan terjadi. Yang kemudian konsep ini digunakan untuk membuat amplifier atau penguat sinyal dan pengeras suara dari semikonduktor BJT. Berikutnya, kita bahas JFET atau Junction Field Effect Transistor. JFET adalah transistor yang terdiri dari channel semikonduktor tipe N yang menghubungkan dua terminal, yaitu source dan drain, dan juga semikonduktor tipe P yang menghubungkan terminal gate. JFET memiliki N-channel, yaitu tempat aliran elektron yang merupakan semikonduktor tipe N yang berbentuk channel dan dikelilingi oleh dua depletion layer atau SCL. Berikut ini adalah ilustrasi dari JFET. Dapat kita lihat jika channel N terbentuk di antara dua depletion layer atau SCL. Dari struktur JFET bisa didapatkan jika hambatan S dan D adalah hambatan antara titik A dan B atau RAB. Ketika tegangan positif dari D ke S dengan voltase sebesar VDS, maka akan terjadi arus yang juga mengalir dari D ke S
dengan besar arus ID atau drain current. Jika VDS meningkat, maka channel N akan semakin menyempit, sehingga RAB-nya juga akan naik. Hubungan antara ID, VDS, dan RAB dapat dirumuskan dengan persamaan berikut, yaitu ID sama dengan VDS per RAB. Berikut ini adalah ilustrasi JFET pada arus PDS yang berbeda. Berdasarkan ilustrasi pada slide sebelumnya, ketika VDS naik, ID akan terus naik sampai mencapai voltase pada saat dua depletion layer atau SCL bersentuhan, yang disebut juga dengan pinch off atau menjepit. Voltase pada saat terjadi pinch off disebut VP. Dari grafik ini, ketika VDS terus dinaikkan melewati VP, maka arus ID tidak akan naik secara signifikan dan terjadi saturation. Dari grafik pada slide sebelumnya, hal yang sama juga terjadi pada saat voltase antara gate dan source atau VGS dinyalakan. Ketika VGS dinyalakan, maka akan terjadi penyempitan channel N akibat dua depletion layer yang melebar, sehingga juga akan memperbesar hambatan antara A dan B atau RAB. Pada saat VDS dan VGS dinyalakan, maka pinch off akan terjadi pada suatu voltase yang dirumuskan sebagai berikut. VDS saturasi sama dengan VP ditambah VGS. Berikutnya kita bahas MOSFET. MOSFET adalah suatu transistor yang juga terdiri dari dua buah semikonduktor berdopan tinggi yang berhubungan dengan terminal source dan drain, serta semikonduktor berdopan rendah yang berhubungan dengan terminal gate, yang memiliki tipe berlawanan dengan semikonduktor pada terminal source dan drain. MOSFET cukup berbeda dengan JFET, di mana aliran arus pada MOSFET dapat terbentuk akibat voltase yang diberikan kepada gate. Namun, arus yang bekerja pada MOSFET sama dengan JFET, mengalir dari drain ke source dan memiliki besar ID atau drain current. Berikut ini adalah ilustrasi dari MOSFET. Cukup berbeda dengan JFET, yaitu antara dua semikonduktor yang menghubungkan drain dan source tidak berhubungan langsung seperti pada JFET. Berikut ini adalah ilustrasi aliran elektron dari logam seperti pada elektroda pada terminal gate. Ketika voltase diberikan, maka akan ada aliran elektron ke arah kutub negatif, seperti pada gambar. Ketika elektron mengalir dari elektroda dan mempenetrasi semikonduktor pada terminal gate, maka elektron akan mengalami rekombinasi dengan hole pada semikonduktor tipe P pada terminal gate, sehingga konsentrasi hole menipis dan di daerah dekat perbatasan elektroda dan semikonduktor tersebut terbentuk depletion layer. Ketika voltase terus dinaikkan sehingga melewati threshold voltage atau VTH, maka inversion layer akan terbentuk. Inversion layer adalah lapisan yang memiliki kelebihan elektron, sehingga pada daerah tersebut bersifat seperti semikonduktor tipe N dan membentuk channel yang akan menjadi tempat mengalirnya elektron dari source ke drain. Berikut ini adalah prinsip kerja MOSFET. Ketika VGS masih di bawah VTH dan VDS sama dengan 0, inversion layer belum terbentuk, sehingga tidak ada channel N sebagai tempat mengalirnya elektron. Berikut ini adalah MOSFET ketika VGS melewati VTH dan VDS masih di bawah VDS saturasi. Pada tahap ini, inversion layer telah terbentuk dan channel N sebagai tempat mengalirnya elektron dari source ke drain telah terbentuk.
VDS yang kecil menyebabkan terjadinya aliran arus dari drain ke source dengan besar ID dan hambatan RAB. Berikut ini adalah MOSFET ketika VGS melewati VTH dan VDS sama dengan VDS saturasi. Pada tahap ini, karena VDS telah mencapai VDS saturasi, maka pinch off akan terjadi. Berikut ini adalah MOSFET ketika VGS melewati VTH dan VGS melewati VDS saturasi. Pada tahap ini, depletion layer semakin melebar dan juga arus yang dihasilkan tidak akan meningkat secara signifikan karena telah terjadi pinch off dan akhirnya menjadi jenuh atau saturated pada besar arus IDS. Berikut ini adalah grafik antara VDS dan ID, serta VGS dan IDS. Dari kedua grafik tersebut, terlihat jelas bahwa tidak akan ada arus sama sekali ketika VGS-nya masih di bawah VTH. Dan juga, pada saat VDS saturasi telah tercapai, maka arus tidak akan meningkat lagi secara signifikan sehingga mencapai jumlah maksimum arus, yaitu IDS. Terima kasih atas perhatiannya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.